Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Langit Bukit Menoreh Official. Di kesempatan kali ini, akan melanjutkan cerita di video sebelumnya, sebuah cerita karya Ebes, yang berjudul, Babat Negeri Leluhur, episode yang ke-87. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisahnya kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Angin dingin berseliweran saat tombak pendek itu mengarah pada leher Suro. Wuhus Suro terkejut melihat kekuatan tombak pendek Warigalit, dan dengan cepat mundur setengah langkah sambil menangkis mata tombak yang mengincar nyawanya. Tring, saat tusukan tombak tertangkis, Warigalit dengan cepat menghantam perut Suro dengan tangan kirinya. Melihat lawan dengan kecepatan tinggi, Suro berusaha menghindari pukulan tangan kiri Warigalit dengan melompat tinggi ke udara. Belum sempat dia mendarat dengan sempurna, Warigalit sudah memburunya dengan serangan cepat tombak angin yang digabung dengan kecepatan gerak tubuh ajian sepi angin. Suro terus bertahan menghadapi gempuran bertubi-tubi dari Warigalit. Melihat Warigalit masih tidak bisa lepas dari hadangan Suro, Panji Watugunung segera melesat cepat menghadang Rambusoka yang ingin menghabisi nyawa Senopati Empu Yudana yang tengah terluka dalam. Sinar merah kekuningan yang terlontar dari tangan Rambusoka dicegat oleh sinar putih kebiruan ajian Guntur Saketi yang keluar dari tangan kanan Panji Watugunung. Blam, ledakan keras mengguncang seisi hutan Kaliwungu. Rambusoka terkejut melihat itu semua. Sepanjang perjalanan hidupnya, hanya satu orang yang mampu menangkis serangan ajian Cadas Geni tingkat akhirnya, yaitu gurunya sendiri. Kini seorang bangsawan muda, berwajah tampan dengan gelar Yuwaraja Panjalu, dengan mudahnya mematahkan serangan ilmu kanuragannya. Mata Gagak Merah melotot ke arah Panji Watugunung. Lumayan juga ilmu kanuraganmu, bangsawan muda, katakan siapa gurumu? Tanya Rambusoka yang ingin tahu tentang siapa pengajar ilmu dari bangsawan muda ini. Siapa guruku? Itu tidak penting Gagak Merah. Jika kau mau mengembalikan Ganajaya, mungkin nyawamu masih bisa kuampuni, ujar Panji Watugunung dengan tenang. Cuy, baru sekali bisa mematahkan seranganku, kau sudah jumawa, bangsawan tengik. Kau jangan sombong dulu. Aku masih banyak punya ilmu yang bisa diadu denganmu, teriak Rambusoka dengan keras. Emosinya meluap mendengar jawaban Panji Watugunung. Rambusoka segera merentangkan kedua tangannya ke samping kiri dan kanan, kedua kaki bersilangan kemudian memutar tubuhnya. Telapak kedua tangannya mengepal erat, asap tipis mulai mengepul dari kepalan tangan Rambusoka. Tapak naga beracun dari padepokan Kalimati rupanya. Akan ku hadapi dengan ajian Brajamustiku, batin Panji Watugunung segera. Tangan Panji Watugunung segera bergerak lurus ke atas kepala, kemudian kedua tangan mengatup di depan dada. Dengan semakin merendahkan tubuhnya ke kanan lalu ke kiri, sinar biru terang tercipta di tangan kanan Panji Watugunung. Gagak Merah yang telah siap untuk menggunakan ajian tapak naga beracun, seketika melesat cepat ke arah Panji Watugunung sambil menghantamkan tangan kanannya. Sinar hijau disertai asap putih bergulung-gulung dan berbau busuk menerabas cepat ke arah Panji Watugunung. Siut, Panji Watugunung menahan nafas sejenak, lantas menghantamkan tangan kanannya menyongsong serangan Rambusoka. Sinar biru terang segera menabrak sinar hijau dari ajian tapak naga beracun si Gagak Merah. Duar, ledakan keras kembali terdengar dari benturan dua ajian andalan mereka. Rambusoka terlempar jauh ke belakang, sedangkan Panji Watugunung terdorong 3 langkah ke belakang. Pimpinan gerombolan Gagak Merah itu muntah darah segar.
Dengan cepat dia menotok jalan darahnya dan kemudian memuntahkan lagi darah yang menyangkut di tenggorokannya. Huwog, setelah muntah darah, nafas Rambusoka menjadi lega. Pria parubaya itu segera mengusap darah yang mengalir di sudut kiri bibirnya, dan berdiri kembali. Mata Gagak Merah mendelik tajam ke arah Panji Watu Gunung. Rambusoka sangat geram dengan tindakan Panji Watu Gunung yang sudah 2 kali menggagalkan 2 ajian andalannya. Sebelumnya, tak banyak pendekar baik dari golongan putih atau hitam di daerah Panjalu Selatan yang bisa menghadapi ajian cadas geni. Kini ajian tapak naga beracunnya juga mental di hadapan bangsawan muda ini. Dengan penuh amarah, Rambusoka segera merapal ajian pamungkasnya, ajian Gagar Jati. Tubuh Rambusoka segera diliputi oleh sinar hijau kekuningan yang berhawa beku. Panji Watu Gunung yang melihat lawan masih memiliki kemampuan bela diri, segera merapal ajian Waringin Sungsangnya. Tubuhnya segera diliputi oleh sinar hijau kebiruan. Rambusoka segera melesat cepat ke arah Panji Watu Gunung dengan menghantam dada Yuwaraja Panjalu itu. Tapi bukannya Panji Watu Gunung terlempar atau terpental ke belakang, namun justru tenaga penghancur ajian Gagar Jati tersedot masuk ke dalam tubuh Panji Watu Gunung. Rasa sakit seketika menyerang setiap sendi dan urat nadi Rambusoka. Aar, jeritan keras Rambusoka membuat perhatian anggota gerombolan Gagak Merah lengah. Suro yang sedang digempur Warigalit sedikit terlena oleh teriakan kesakitan Rambusoka. Warigalit tidak menyia-nyiakan kesempatan ini, dan langsung menghantam dada Suro dengan ajian tapak dewa apinya. Belam auk, Suro meraung keras saat ajian tapak dewa api Warigalit melempar tubuhnya ke arah batu besar yang ada di situ. Wakil pimpinan gerombolan Gagak Merah itu langsung tewas dengan dada gosong seperti terbakar api. Rambusoka terus meraung-raung kesakitan, dari semua lubang yang ada di tubuhnya mengeluarkan darah. Perlahan tubuh Rambusoka mengurus dengan cepat kemudian menghitam. Saat daya hidup Rambusoka sudah mencapai puncak, tangan kanan Panji Watu Gunung segera menghantam dada Rambusoka. Hiat! Blam! Tubuh Rambusoka langsung hancur lebur menjadi abu. Melihat pimpinan gerombolan Gagak Merah tewas, seorang anak buah Rambusoka segera kabur menuju ke arah pemukiman mereka yang ada di selatan hutan Kaliwungu. Beberapa anak buah Gagak Merah berhasil kabur, tapi 14 orang berhasil dilumpuhkan oleh prajurit Kadipaten Karang Anom dan pasukan Garuda Panjalu. Para istri Panji Watu Gunung, Warigalit, Warigagung, dan Jarasanda segera mendekati Panji Watu Gunung. Seakan tahu apa yang dipikiran para pengiringnya, Panji Watu Gunung segera berkata, "Ayo kita selamatkan Ganajaya." Seluruh pasukan Garuda Panjalu di bawah pimpinan Panji Watu Gunung segera melompat ke atas kuda mereka masing-masing mendengar ucapan sang pemimpin tertinggi. Panji Watu Gunung segera menoleh ke arah Senopati Empu Yudana yang masih terduduk dengan muka pucat. "Senopati Karang Anom, sebaiknya kau beristirahat di sini dulu. Obati dulu luka dalammu, agar tidak semakin parah," ujar Panji Watu Gunung segera. Empu Yudana hanya mengangguk mengerti. "Aku minta 2 orang prajurit Karang Anom menjadi caraka ke pemukiman Gagak Merah." "Siapa dari kalian yang bersedia memandu?" tanya Panji Watu Gunung sambil menatap ke arah para prajurit Kadipaten Karang Anom. 2 orang prajurit bertubuh tegap segera maju ke depan Panji Watu Gunung. "Izinkan kami menjadi cucuk langkah, Gusti Pangeran," ujar mereka sambil menyembah pada Panji Watu Gunung. Bagus kalau begitu. Sekarang ayo kita berangkat," perintah Panji Watu Gunung yang segera membuat mereka menepuk bahu kuda mereka menuju ke arah pemukiman Gagak Merah. Seorang lelaki bertubuh tegap terus melesat cepat ke arah pemukiman Gagak Merah. Ada raut ketakutan pada wajah pria itu. Setelah melewati gerbang pemukiman, dia terus berlari menuju ke rumah besar yang ada di tengah pemukiman itu. "Rara Murni, Rara Murni!" teriak lelaki itu dengan keras. Putri Gagak Merah itu segera mendekati sumber suara yang berasal dari serambi depan kediaman Rambusoka. "Kenapa siang hari bolong begini kau berteriak keras di sini, Manggar? Kau pikir aku budek apa?" hardik Rara Murni dengan nada ketus.
Celaka Rara Murni, celaka. Gagak Merah sudah dibunuh orang-orang Kadipaten Karang Anom, ujar lelaki yang dipanggil Manggar itu dengan cepat. Bagai disambar petir di tengah hari, Rara Murni kaget bukan main mendengar ucapan si Manggar. Apa katamu? Bopoku sudah dibunuh? Tidak, tidak mungkin Manggar. Romoku orang sakti Mandraguna. Tidak mungkin orang-orang Kadipaten Karang Anom bisa membunuhnya dengan mudah. Kau pasti bohong Manggar, kau pasti bohong padaku, teriak Rara Murni dengan keras. Buat apa aku menipumu, Murni? Gagak Merah sudah dibantai oleh seorang pendekar muda yang memimpin pasukan Karang Anom. Dia tadi sempat meminta ayahmu melepaskan Ganajaya, tapi ayahmu menolak. Akhirnya mereka bertarung dan ayahmu tewas di tangan pendekar muda itu, ujar Manggar dengan penuh perasaan haru. Dia sendiri serasa tak percaya bahwa pemimpin gerombolan Gagak Merah harus tewas mengenaskan. Rara Murni menatap wajah serius Manggar. Di wajah pria itu sama sekali tidak ada raut kebohongan. Perlahan air mata Rara Murni jatuh dan membasahi pipinya, semakin lama semakin deras. Murni, sudah waktunya untuk pergi, simpan kesedihanmu untuk nanti. Mereka sebentar lagi akan segera tiba. Ayo cepat, teriak Manggar sambil menarik tangan Rara Murni. Bagaimana dengan Kakang Ganajaya? Enggak, kita harus membawanya. Rara Murni menatap wajah Manggar. Tapi Murni, membawa Ganajaya hanya akan memperlambat perjalanan kita, Manggar mengingatkan Rara Murni. Aku tidak peduli. Kita tetap akan membawanya. Bopoku mati hanya demi mempertahankan dia. Dia harus bertanggung jawab. Rara Murni bersikeras untuk membawa Ganajaya. Perempuan itu segera masuk ke ruang tahanan Ganajaya. Dengan terburu-buru, dia membuka pintu tahanan dan segera melepaskan tali yang mengikat tangan dan kaki Ganajaya. Putra aku Wujung Biru itu benar-benar mengenaskan. Seluruh tubuhnya penuh dengan luka lebam dan memar akibat hantaman kayu dan tangan Rara Murni. Bibirnya pun bengkak dan dua giginya tanggal. Mau kau bawa kemana aku? Tanya Ganajaya dengan suara lirih. Tutup mulutmu, kau harus ikut bersamaku, ujar Rara Murni sambil memapah tubuh Ganajaya yang lemah dibantu Manggar. Putra aku Wujung Biru itu hanya bisa pasrah saja. Dari arah utara, terdengar derap langkah kaki kuda yang terdengar semakin jelas mendekat ke arah pemukiman mereka. Wajah Manggar pucat seketika. Celaka, mereka sudah datang ke sini Murni. Kita lewat jalan samping saja, ucap Manggar yang langsung merubah arah perjalanan mereka menuju pintu samping pagar pemukiman mereka. Dengan terburu-buru, mereka segera menuju ke sana. Dengan cepat, Manggar segera menutup pintu samping pagar pemukiman dari luar. 3 orang itu setengah berlari melintasi jalan setapak yang memang disiapkan untuk melarikan diri jika ada penyerbuan terhadap pemukiman Gagak Merah. Rombongan Panji Watu Gunung segera memasuki pintu gerbang pemukiman Gagak Merah. Suasana begitu lengang, dengan tidak mengurangi kewaspadaan terhadap sergapan yang mungkin terjadi, mereka memasuki pemukiman itu dengan perlahan. Setelah memastikan bahwa tidak ada lagi anak buah Gagak Merah yang tersisa di tempat itu, mereka mulai memeriksa keadaan di sekitar mereka. Temukan Ganajaya, periksa setiap sudut pemukiman ini, jangan ada yang terlewati, perintah Panji Watu Gunung pada prajurit pasukan Garuda Panjalu sambil mengedarkan pandangannya ke sekitar tempat itu. Sendiko dawuh Gusti Pangeran. 19 prajurit pasukan Garuda Panjalu segera menghormat pada Panji Watu Gunung dan menyebar di seluruh tempat itu. Mereka memeriksa setiap sudut tempat itu dengan seksama. Di dalam rumah besar yang merupakan kediaman Gagak Merah mereka menemukan bekas-bekas penganiayaan yang dilakukan, juga sebuah sumping telinga yang terbuat dari perak. Mereka segera menyerahkan itu pada Panji Watu Gunung. Ini pasti sumping telinga Ganajaya. Cari terus mereka di setiap sudut tempat ini. Perhatikan jika ada hal-hal yang mencurigakan. Periksa juga kemungkinan tempat bawah tanah, ujar Panji Watu Gunung segera. Warigalit dan Warigagung ikut memeriksa setiap sudut kediaman Gagak Merah. Namun hasilnya nihil. Seorang prajurit memeriksa pagar,
menemukan sebuah pintu yang tersamar di antara pagar pemukiman yang terbuat dari kayu gelondongan. "Gusti Senopati, ada pintu di sini," teriak sang prajurit pada Warigalit yang segera bergegas menuju ke arahnya. Warigalit mencoba untuk mendorongnya namun tidak bisa. "Ini dikunci dari luar. Pasti ada yang sengaja menguncinya. Minggir kalian," ujar Warigalit pada dua prajurit pasukan Garuda Panjalu yang ada di dekat pintu samping pagar pemukiman. Warigalit segera memusatkan tenaga dalamnya pada tangan kanannya. Kemudian dengan cepat dia menghantam pintu samping pagar. Blar, terdengar suara ledakan keras yang membuat Panji Watugunung dan ketiga istrinya juga Jarasandha dan Warigagung menoleh ke arah Warigalit. Pintu samping pagar pemukiman langsung hancur berantakan. Terlihat sebuah jalan setapak yang sedikit mengitari tempat itu yang terlindung oleh rimbun pepohonan dan semak belukar. Rupanya ada yang kabur membawa Ganajaya lewat jalan itu. Kakang Warigalit, Jarasandha, bawa 10 orang prajurit untuk mengejar mereka dengan jalan kaki. Kuda tidak bisa lewat di jalan itu. Yang lain ikut aku kembali ke tempat Senopati Empu Yudana. "Cepat," ujar Panji Watugunung segera. Warigalit, Jarasandha dan 10 orang prajurit pasukan Garuda Panjalu segera menghormat pada Panji Watugunung dan langsung berlari mengikuti jalan setapak rahasia itu. Sementara itu, Panji Watugunung dan ketiga istrinya serta Warigagung juga 9 prajurit pasukan Garuda Panjalu serta 2 pemandu jalan dari prajurit Karang Anom kembali ke tempat mereka meninggalkan Empu Yudana. Warigalit dan Jarasandha dengan cepat melintasi jalan setapak itu dengan diikuti oleh 10 orang prajurit yang mengiringinya. Rara Murni dan Manggar terus berlari menembus jalan setapak yang ada di antara semak belukar berduri di timur rawa Mas sembari memapah Ganajaya. Meski kaki mereka telah banyak berdarah akibat tersangkut duri tajam, namun mereka tetap saja berusaha untuk berlari. "Tahan sebentar Murni, sebentar lagi kita sampai di tempat anak buah Nyi Lampet," ujar Manggar yang melihat nafas Rara Murni ngos-ngosan karena berlari terus-menerus. Di depan mereka ada sebuah pondok kayu yang ada di tepi hutan Kaliwungu. 5 orang berbaju hitam yang sedang duduk-duduk di dipan kayu, segera meloncat dari tempat duduknya saat melihat kedatangan Rara Murni dan Manggar. "Kita harus ke tempat Nyi Lampet, ayo cepat," ujar Manggar yang segera dibalas anggukan kepala dari 5 orang berbaju hitam itu. Dengan dibantu oleh 5 orang itu, Rara Murni dan Manggar serta Ganajaya segera dinaikkan ke atas kuda. Gerakan cepat Warigalit dan Jarasandha ternyata mampu mengejar langkah Rara Murni. Dari kejauhan terlihat Rara Murni dengan bantuan beberapa orang, mulai menaiki kuda. "Itu mereka, jangan sampai lolos," teriak Jarasandha pada para prajurit Garuda Panjalu segera. Melihat itu, Manggar segera menggebrak kudanya diikuti Rara Murni yang berkuda bersama Ganajaya. Kuda mereka langsung melesat cepat meninggalkan tempat itu. 5 orang berbaju hitam itu segera mencabut pedangnya dan tanpa banyak bicara langsung menyerang Warigalit dan Jarasandha. Srit, sebuah sabetan pedang mengincar leher Warigalit yang baru saja sampai ke tempat itu. Senopati Kadiri itu segera menundukkan kepalanya menghindari sabetan pedang dan segera berkelit ke samping. Melihat serangannya berhasil dihindari, si penyerang segera memutar tubuhnya dan kembali menyerang Warigalit dengan sabetan pedang ke arah dada. Warigalit dengan tenang menekuk lutut, sabetan pedang hanya menyambar angin kosong di atas kepala Warigalit. Saat si penyerang hendak mengayunkan pedangnya lagi, sebuah hantaman tangan yang menimpa perut melemparnya ke arah belakang. Des, si penyerang berbaju hitam itu menjerit saat tubuhnya menghantam tanah dengan keras. Saat dia hendak bangkit lagi, sebuah pedang sudah ada di depan batang tenggorokannya. "Maju selangkah, hilang nyawamu keparat," teriak seorang prajurit pasukan Garuda Panjalu dengan mata melotot pada si penyerang. Si penyerang berbaju hitam itu langsung diam tak bergerak. 4 kawannya pun mengalami nasib yang sama. Para prajurit pasukan Garuda Panjalu menghajar mereka. Mereka dikumpulkan di satu tempat.
Jarasandha mendekati mereka dan menarik kerah baju salah satu di antaranya penyerang berbaju hitam itu sambil menampar pipinya. Plak, sebuah gigi si penyerang langsung tanggal terkena tamparan keras dari Jarasandha. Darah segar mengalir dari sudut bibirnya. Aku hanya bertanya sekali, jawab dengan benar. Jika tidak, aku tidak akan segan-segan untuk mengirim kau ke neraka. Kemana mereka pergi? Ujar Jarasandha dengan mendelik tajam ke arah orang yang baru ditamparnya. Si lelaki berbaju hitam itu menatap ke temannya yang ada di dekatnya. Si teman yang bengkak wajahnya itu perlahan mengangguk. Mereka pergi ke tempat Nyi Lampet, Perwira, ujar si lelaki berbaju hitam itu dengan tatapan ketakutan. Nyi Lampet, tunggu. Bukankah itu nama istri Patih Sengguruh yang tempo hari kabur dari kepatihan? Tanya Warigalit yang segera menatap wajah si lelaki berbaju hitam. Bi, benar Perwira, dia adalah bekas istri Patih Sengguruh. Kami semua adalah anak buahnya. Si lelaki berbaju hitam itu bergidik ngeri melihat tatapan mata Warigalit yang menakutkan. Lalu di mana tempat Nyi Lampet? Katakan secepatnya, aku tidak punya banyak waktu, tanya Warigalit segera. Ada di pinggiran utara kota Kadipaten Karanganom, Gusti Perwira, jawab si lelaki berbaju hitam itu dengan takut. Mendengar jawaban itu, Warigalit segera menoleh ke arah 3 ekor kuda yang tertambat tak jauh dari tempatnya. Warigalit, Jarasandha dan seorang prajurit segera melompat ke atas kuda, dan dengan tangan terikat tali, 5 anak buah Nyi Lampet digiring ke kota Pakuwon Gempol untuk dipenjarakan. Salah seorang dari mereka dibawa ke kota Kadipaten Karanganom untuk menunjukkan tempat persembunyian Rara Murni dan Manggar yang ada di dekat tempat pelacuran Nyi Lampet. Begitu sampai di kota Kadipaten Karanganom, Jarasandha segera menghubungi Panji Watu Gunung yang sudah menunggu kedatangannya. Usai mendapatkan laporan dari Jarasandha, dengan dikawal 200 prajurit Kadipaten Karanganom, Panji Watu Gunung dan ketiga istrinya juga Warigagung bergerak menuju tempat Nyi Lampet. Setelah itu Warigalit dan 9 prajurit pasukan Garuda Panjalu bergabung bersama mereka. Kedatangan mereka membuat kehebohan di tempat pelacuran yang dikelola Nyi Lampet. Para centeng pelacuran Nyi Lampet yang sedang berpesta arak langsung menghadang mereka. Aku tidak ada urusan dengan kalian. Cepat minggir. Aku ingin bertemu dengan Nyi Lampet, teriak Warigalit yang berada di depan pasukan Karanganom. Maaf Gusti Perwira, di sini tidak ada yang bernama Nyi Lampet. Kau salah tempat, di sini hanya ada orang yang sedang bersenang-senang, ujar seorang centeng bermuka seram dengan kumis tebalnya. Jarasandha segera menggelandang orang berbaju hitam yang dibawanya dari pinggir hutan Kaliwungu tadi. Segera dia melempar lelaki itu ke hadapan centeng bermuka seram. Bruk, katakan di mana tempat Nyi Lampet, tanya Jarasandha sambil mendelik tajam ke arah centeng bermuka seram. Nyi Lampet ada di belakang Gusti Perwira. Dia ada di bangunan belakang rumah besar ini, jawab si lelaki berbaju hitam yang diikat tangannya itu segera. Dasar pengkhianat, teriak centeng bermuka seram itu sambil melayangkan tendangan keras ke arah dagu si lelaki berbaju hitam. Si lelaki berbaju hitam itu meraung keras dan terpental sejauh 3 langkah ke belakang. Dia pingsan seketika. Warigalit langsung menatap tajam ke arah centeng bermuka seram. Sekarang kau mau berkelit bagaimana lagi? Sekarang, panggil Nyi Lampet sekarang sebelum kami bertindak lebih jauh, ujar Warigalit pada centeng bermuka seram. Lelaki itu segera menoleh ke arah kawan-kawannya yang ada di belakangnya. Seorang lelaki bertubuh gempal mengangguk pada centeng bermuka seram. Si centeng bermuka seram itu segera mencabut golok di pinggangnya. Dia menyeringai lebar. Sudah lama aku ingin menghabisi nyawa prajurit, sekarang adalah waktunya. Kawan-kawan, serang pasukan Karanganom. Centeng bermuka seram itu segera melompat tinggi ke udara mengincar Warigalit yang masih duduk di atas kudanya. Sabetan golok besarnya berkelebat cepat ke arah leher sang senopati Kadiri. Sri Warigalit dengan cepat memundurkan tubuhnya dan sabetan golok besar itu hanya menebas rambut kuda tunggangannya. Hiek kuda meringkik keras dan Warigalit segera melompat turun dari kuda mendekati centeng bermuka seram.
Pertarungan sengit segera terjadi di sore hari itu. 50 centeng Nyi Lampet melawan 200 prajurit Kadipaten Karang Anom. Si centeng bermuka seram itu terus memburu Warigalit dengan tebasan golok besarnya, namun Senopati Kadiri itu dengan tenang menghindari serangannya. Melihat lawan berhasil menghindarkan diri dari serangan, si centeng kembali mengayunkan goloknya mengincar leher Warigalit. Wuut Warigalit berkelit ke samping, dan dengan cepat memutar tubuhnya lalu menghantam perut si centeng bermuka seram itu sekeras-kerasnya. Buk si centeng yang telah kena hantaman Warigalit tubuhnya menekuk menahan sakit, namun Warigalit yang ingin segera menyelesaikan pertarungan segera menghantamkan tangan kanannya ke dada kanan si centeng. Desog laki-laki bertubuh gempal itu terpelanting ke samping kemudian menyusruk tanah dengan keras. Dia muntah darah segar, berusaha untuk bangkit, tapi kakinya tak mampu menahan beban tubuhnya. Dia limbung dan terjatuh ke tanah. Sementara itu, kawannya yang lain satu persatu roboh di tangan para prajurit pasukan Garuda Panjalu yang dipimpin oleh Jarasanda. Tumenggung Rakrian Tirta yang menggantikan Senopati Empu Yudana memerintahkan kepada para prajurit Kadipaten Karang Anom untuk mengepung tempat pelacuran Nyi Lampet dengan membentuk pagar betis di sekeliling rumah besar itu. Sementara di luar terjadi pertarungan antara para centeng melawan pasukan Garuda Panjalu, Nyi Lampet sedang duduk ketakutan bersama Rara Murni dan Manggar di bangunan belakang rumah besar itu. "Bagaimana ini Nyi? Tempatmu ini sudah dikepung oleh ratusan prajurit Kadipaten Karang Anom. Kita tidak mungkin lolos dari mereka," ujar Manggar dengan penuh ketakutan. "Tutup mulutmu. Jangan kau banyak bicara. Aku tidak bisa memikirkan cara kalau kau banyak omong," hardik Nyi Lampet sambil mendelik tajam ke arah Manggar. Bekas anak buah Gagak Merah itu langsung diam mendengar ucapan Nyi Lampet. Begitu juga Rara Murni yang duduk di sudut ruangan. Gadis buruk rupa itu juga benar-benar ketakutan. Keadaan jadi hening sejenak. Tiba-tiba terdengar suara keras dari luar rumah kediaman Nyi Lampet. "Nyi Lampet, keluarlah, kalau tidak, akan kami bakar tempatmu ini," teriakan keras Warigalit membuat jantung Nyi Lampet seperti dihantam palu besar. "Kalian tunggu di sini, apapun yang terjadi jangan keluar. Mengerti kalian?" ujar Nyi Lampet pada Manggar dan Rara Murni. Dua orang itu segera mengangguk mengerti. Dengan sedikit membenarkan riasan wajahnya, Nyi Lampet melangkah menuju keluar rumah pelacurannya. Puluhan gadis muda dan beberapa lelaki hidung belang sudah dikumpulkan di halaman rumah itu. Sedangkan para centeng yang sudah dilumpuhkan, dikumpulkan di sudut halaman rumah besar. Beberapa prajurit Kadipaten Karang Anom yang menjaga, sesekali memukul mereka. Begitu Nyi Lampet keluar dari rumah, dia segera mendekati Warigalit. "Maaf Gusti Perwira, ada apa ini? Kenapa tempatku kau acak-acak tempatku?" tanya Nyi Lampet berlagak bodoh. Kau tahu alasanku datang kemari Nyi. Jangan banyak bicara, cepat serahkan Ganajaya padaku. Kalau tidak, hari ini tempatmu akan kuratakan dengan tanah, jawab Warigalit dengan keras. "Ampun Gusti Perwira, saya tidak mengerti apa maksud dari perkataan Gusti Perwira. Di tempat kami tidak ada yang bernama Ganajaya," jawab Nyi Lampet mencoba untuk berkilah. "Mulutmu itu busuk Nyi. Apa perlu aku tampar lagi biar kau bicara?" teriak Dewi Srimpi yang melompat turun dari kudanya. Nyi Lampet terkejut bukan main melihat kedatangan Dewi Srimpi. Seketika itu pula dia melihat kehadiran Panji Watu Gunung, Ratna Pitaloka dan Naganingrum yang masih tenang duduk di atas kuda mereka. Nyi Lampet pucat seketika. Dia sudah merasakan bagaimana kekuatan Dewi Srimpi saat menghajarnya tempo hari. Tanpa sadar, perempuan cantik itu mundur selangkah. "Ampun Gusti, ampun, hamba kapok. Hamba tidak berani lagi," ujar Nyi Lampet dengan penuh ketakutan. "Sekarang katakan di mana Ganajaya kau sembunyikan, cepat jawab," Srimpi mendelik tajam ke arah Nyi Lampet. Mereka ada di dalam," ujar Nyi Lampet yang sudah tidak bisa berkelit lagi. "Cepat, cari Ganajaya di dalam," ujar Warigalit pada prajurit yang ada di belakangnya. Mendengar suara itu, Manggar dan Rara Murni saling berpandangan sejenak.
lalu mereka segera menuju ke arah kamar tempat Ganajaya berada. Rara Murni segera menghunus sebuah pisau yang selalu terselip di pinggangnya. Dengan cepat dia memotong tali yang mengikat tangan dan kaki Ganajaya dan mengunci leher putra aku ujung biru itu dengan lengan kirinya. Ganajaya yang masih diikat mulutnya memakai tali, hanya bisa pasrah saat Rara Murni menggelandangnya keluar kamar sambil menempelkan pisau di batang tenggorokan Ganajaya. Para prajurit yang masuk langsung menghentikan langkahnya saat Rara Murni keluar dari kamar dengan menyandera Ganajaya. "Perempuan jelek, lepaskan orang itu," teriak seorang prajurit sambil mengacungkan pedangnya. "Mundur kalian, kalau tidak, akan kutusuk leher orang ini biar mampus sekalian," ancam Rara Murni dengan mata penuh nafsu membunuh. Para prajurit saling berpandangan sejenak kemudian mundur perlahan sambil tetap waspada saat Rara Murni maju selangkah demi selangkah menuju luar rumah pelacuran Nyi Lampet. Manggar mengikuti langkah Rara Murni sambil mengacungkan pedangnya. Saat Rara Murni sampai di luar rumah, suasana begitu tegang. "Lepaskan Ganajaya, Nisana, sudah cukup kau berbuat ulah. Lepaskan dia, kau akan aku ampuni," ucap Warigalit mencoba untuk menenangkan hati Rara Murni. "Tidak, karena dia bopoku mati. Sampai kapanpun aku tidak akan melepaskan orang ini," teriak Rara Murni yang tetap bersikeras untuk mempertahankan Ganajaya. "Kurang ajar, kau berani menentang perintah Senopati Kadiri. Akan kucabut nyawamu," teriak Tumenggung Rakrian Tirta sambil melesat ke arah Rara Murni yang tengah menyandera Ganajaya. Perempuan itu menjadi kalap, dengan cepat dia menusukkan pisau ke leher Ganajaya. Krip Ganajaya hanya bisa melengguh saat pisau Rara Murni menancap di batang tenggorokannya. Putra aku ujung biru itu merenggang nyawa sesaat sebelum tewas bersimbah darah. Kejadian itu berlangsung sangat cepat. Semua orang tidak menyangka Rara Murni bertindak sedemikian jauhnya. Panji Watu Gunung yang murka langsung merapal ajian jari saketi. Ujung jari telunjuk Pangeran Daha itu seketika berubah warna menjadi putih kebiruan. Kelas sebuah sinar putih kebiruan melesat cepat dari ujung jari telunjuk Panji Watu Gunung ke arah dahi Rara Murni. Putri gagak merah itu langsung roboh dengan dahi bolong tembus ke belakang kepala. Dia tewas dengan isi otak berhamburan keluar. Manggar yang melihat kejadian itu, melesat cepat hendak melarikan diri. Tapi belum selangkah dia berbalik, sebuah jarum berwarna hitam kemerahan melesat cepat ke arah leher pria bertubuh gempal itu. Sring krip, arg, Manggar menjerit keras, jarum beracun itu tepat menghajar urat nadi lehernya. "Mau coba kabur kau? Jangan mimpi," ucap Dewi Srimpi yang terus waspada terhadap gerak-gerik semua orang anak buah Nyi Lampet. Anak buah gagak merah itu roboh. Dia tewas dengan mata mengeluarkan darah dan mulut berbusa akibat racun kelabang neraka dari Dewi Srimpi. Kematian Ganajaya serta-merta membuat Warigalit dan Warigagung murung. Meskipun belum menjadi ipar mereka, tapi kematian Ganajaya akan membuat Empu Maespati bersedih hati karena kehilangan calon menantunya. Panji Watu Gunung menghela nafas panjang. Segera dia memerintahkan kepada para prajurit Kadipaten Karang Anom untuk membereskan kekacauan itu dan menyeret semua orang yang terlibat dalam masalah ini ke penjara Kadipaten Karang Anom, termasuk Nyi Lampet dan para centeng-centengnya. Sedangkan para wanita muda yang dijadikan wanita pelacur, disuruh pulang ke rumah mereka masing-masing karena mereka hanya korban dari keserakahan Nyi Lampet. Sahabat pendengar setia Langit Bukit Menoreh ofisial yang berbahagia, sampai di sini dulu ceritanya. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Nantikan kelanjutan cerita ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan kelanjutan cerita ini, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.